Oke, kita akan memulai sesi ini dengan memberi waktu kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sesi kedua tadi. Kita akan gunakan waktu mungkin sekitar sampai jam 2. Kita akan tanya jawab. Setelah jam 2 kita akan melanjutkan dengan sesi yang ketiga. Terus nanti 10 menit sebelum selesai kita akan akhiri untuk foto bersama. Oke, silakan langsung yang mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan khususnya yang berhubungan dengan topik kemiskinan. Ya, Pak Leo. Nama saya Leo. Saya sedikit ingin menyambung masalah tadi membumi atau menginjakkan kakinya di darat ya. Kalau hanya membicarakan kebenaran tapi tanpa ada kaki di darat, istilahnya kurang afdol. Bagi saya yang ingin saya tanyakan, karena di dalam kekristenan ini sekarang sedang ada sedikit alergi ketika mendengar kata humanis. Sedikit-sedikit, oh jangan itu humanis, seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, batasan apa atau sampai di mana batasan humanis itu bisa diterima di dalam kekristenan? Terus sampai batas mana humanis itu tidak diizinkan di dalam kekristenan? Itu saja Pak Tong. Terima kasih. Terima kasih. Ini cukup mudah. Kita mesti melihat penggunaan istilah humanis. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya memang agak kacau. Bahasa Chinese-nya agak jelas, tapi kita tidak latar belakang bahasa Chinese. Itu kemanusiaan. Inggris itu biasanya diterjemahkan sebagai kemanusiaan. Manusia itu ada bukan trikotomi atau gimana pun, bukan. Tapi secara fungsinya ternyata memang ada 3, yaitu somanya yang selalu disalah mengerti sebagai sarkikos atau sarx, itu dagingnya ya. Soma sebenarnya personnya gitu, ya. Kedua mengenai psyche atau psikonya atau psikenya, mengenai jiwanya, atau yang terakhir mengenai rohnya ya. Fungsi, secara fungsi itu sudah nyata sekali. Dia punya sarx, daging itu bisa mati karena itu materi, bisa rusak, bisa macam-macam. Jadi penggunaan istilah manusia di dalam keagamaan biasanya dianggap apanya? Dianggap sarknya, jiwanya, atau rohnya. Sana itu sarknya yang dianggap, yang sementara, yang temporal, yang sementara akan liwat, atau yang busuk, atau yang berfungsional di dunia saja. Tetapi di dalam filsafat pemikiran itu ya, secara pemikiran, humanis merupakan dasar dari semua pemikiran manusia, bertolak dari seperti yang saya katakan itu antroposentrik. Karena kita hanya bisa berpikir melalui sarkikos, melalui sesuatu yang bentuk terwujud, yang terlihat dan sebagainya. Jadi dalam Yunani kuno itu tubuh selalu, khususnya di dalam filsafat Plato dan sebagainya, itu tubuh adalah yang lemah, yang mempunyai hawa nafsu, sarkikos itu, yang mempunyai wewenang diri sendiri, tidak mau diatur ya. Jadi tubuh harus diatur dengan rasionalisasi. Yang Greka kuno, rasionalisasi itu disamakan dengan jiwa atau dengan roh. Dikatakan oleh Paulus
Jangan kamu menurut teladan dunia. Yang diartikan dunia itu yang berpakaian, yang makan, yang bersentak gurau, yang berkumpul, itu ya sarkikosnya itu. Tetapi melalui pembaharuan pemikiranmu, akal budimu, ya, itu sebenarnya diartikan itu latar belakang yaitu kerohanianmu, rohmu itu dilatih, ya, supaya kamu membaharui roh. Kalau pemikiran itu ganti, berbaru, nanti hidupnya juga baru. Ngerti ini? Melalui apa? Melalui memikirkan kehendak Allah yang bersih, yang suci, dan yang sempurna. Kan gitu loh. Nah, itu adalah pengabdianmu, pengabdian. Ya, istilah pengabdian itu adalah kerohanianmu sebenarnya. Your spiritual service. Ngerti ini ya? Dalam hal ini maka dikaitkan spiritual yang menguasai tubuh supaya kamu bisa berkenan, memperkenankan diri atau berkenan atau diperkenan oleh Allah atau mengindahi, memperkenankan kehendak Allah dan sebagainya. Itu orang rohani atau rohaniwan atau beribadah dan sebagainya. Itu kadang-kadang diterjemahkan itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang sejati itu artinya sebenarnya aslinya itu spiritual atau yang rohani. Ya. Nah, kalau kamu murid bersahabat, segala sesuatu yang sejati, true, itu yang benar-benar true itu ya. Itu adalah sesuatu yang tidak berubah, yang kekal. Yang fact ya, kesungguhan. Fact itu masih bisa berubah. Kemarin kita bicara, kemarin di kelas kita bicarakan segala sesuatu yang berada, ada 4 keadaan keberadaan. Satu yang nampak atau dampak, itu fenomena. Ya, itu juga sungguh fenomena. Tapi cuma sekejap kamu melihat persepsi fenomena. Apa itu sungguh? Belum tentu. Tapi kalau balik berkali-kali itu fenomena sama fenomena yang lain terkait semua, kesimpulan daripada jumlah fenomena itu menjadi fact. Ya, yang bahasa Indonesianya kenyataan atau fakta atau kesungguhan, sesuatu yang tidak mungkin berlainan, itu fakta. Ya. Tapi fakta itu terbatas atau tergantung pada latar belakang dan keadaan. Apa itu sungguh? Enggak. Mungkin sungguh. Tapi kalau semua fact yang persamaan dikumpulkan, ambil kesimpulan, itu menjadi kesungguhan. Nah, saya selalu pakai contoh itu. Pak Tong suka roji, ya, Pak Simentong, Pak Yusuf juga. Nah, kamu melihat melewati pintu itu dari kelas, melihat Pak Tong ambil satu roji, terus dilihat ini, terus lihat. Terus dikantongi. Ngerti? Apa Pak Tong mencuri? Kenyataan kayaknya menemukan satu ROG, tidak ada orang terus dikantongi. Kan gitu loh. Besok kamu ketemu ada orang kehilangan ROG. Terdapat Pak Tong skocinya ada roji. Nah, itu menjadi sesuatu bukan saja dampaknya Pak Tong ambil roji. Kenyataan juga faktanya memang roji pindah dari tempat itu menjadi ke skocinya Pak Tong.
terus dimiliki oleh patung. Kalau patung jual ROG itu tambah-tambah, kan gitu toh? Terus masih belum tentu kalau dia curi, ya mungkin sudah jual baru dikasihkan ke siapa yang punya, yang tak jual itu ini. Ya kan kita tempo hari atau sedia kalanya itu mengkritik patung curi, sekarang duit dikasih wah patung jujur ya. Yang berubah apanya? Pengertiannya bukan faktanya. Jelas ini ya. Nah, kalau tiap kali kehilangan energi ketemunya di tempatnya patung, ngerti? Ya, itu menjadi satu fakta. Itu semua kenyataan itu dikumpulkan menjadi satu fakta. Jelas ini. Apakah patung mencuri? Enggak, patung cuma mengamankan. Ya toh? Di tempatnya patung. Semua kesungguhan hanya menjadi kebenaran kalau Allah yang menentukan. Jadi kesungguhan tidak ada value. Kebenaran ada value. Mengerti ini? Ada nilainya. Jadi paling-paling kamu melihat itu barang diambil sama patung ini, apa patung orang jahat tak bisa mengatakan. Patung serakah, ya mungkin. Patung berdosa masih belum mungkin. Berbuat salah atau berbuat jahat itu mungkin, belum tentu berdosa. Berdosa itu Allah yang campur, bukan kamu soal kamu. Ngerti ini? Ya, ini kalau ini jelas mudah mengerti. Lalu tadi saya terima satu SMS mengenai berdusta, ya. Berdusta kalau menurut orang Greka berkata-kata melawan fakta, itu berdusta. Kalau orang Kristen berdusta itu belum tentu kalau melawan fakta, berlainan dengan fakta, bukan berdusta. Cuma berlainan dengan fakta. Kalau berdusta itu berdosa terhadap Allah. Mengerti ini? Atau firman Allah. Apa yang dikatakan telling the truth? Bahasa Indonesia apa telling the truth? Mengetahui, mengutarakan apa yang benar, ya? Atau singkatnya jujur. Jujur itu apa? Yaitu mengutarakan apa yang benar. Apakah mengatakan bertentangan dengan fakta itu tidak mengatakan sesuatu yang benar? Kalau ini orang mempunyai prinsip hidup atau prinsip etika dan moralitas yang berdasarkan firman Tuhan, manusia itu hidup harus setia kepada Tuhan. Apakah kesetiaan pada Tuhan pasti bertentangan dengan setia kepada manusia? Belum tentu. Tapi belum tentu belum atau belum tentu atau tidak bisa dipastikan. Nyatanya tidak bisa dipastikan. Soalnya gini, kita berdosa terhadap Allah, siapa yang tahu? Yang menghakimi? Yang keras? Hah? Yang keras. Kalau kita berdosa terhadap Allah, siapa yang menentukan atau menghakimi? Salah, bukan salah, kurang benar. Allah dan hati nurani kita. Ngerti? Yang mulai Allah atau mulai hati nurani kita yang mengetahui dosa itu. Oh ini saya berbuat dosa. Apa? Hati nurani kita. Nah, dikecapkan atau diteguhkan oleh firman Allah. Jadi kami mau bertobat. Jelas ini ya. Kalau bukan begitu, mungkin hati nurani kita menegaskan, saya tidak berdosa, saya malah berjasa. Mengatakan apa yang Allah ingin kamu lakukan, sekalipun bertentangan dengan fakta. Tetap saya melakukan
kebenaran, mengatakan kebenaran. Nah, tetapi dalam manusia kamu tidak setuju dengan fakta. Fakta itu adalah satu fenomena, kumpulan fenomena saja, tidak ada nilainya. Itu bisa disalahgunakan oleh kepersetujuan massa. Semua massa bilang betul. Apa itu pasti betul? Tidak, relatif. Ya? Kalau semua orang bilang itu salah, ada pasti salah. Ya juga relatif. Kalau Allah membilangkan salah, saya bilang itu salah, Allah juga mengatakan itu salah. Berdasarkan teori of justice ini ya. Keadilan berdasarkan kebenaran itu pasti adil dan pasti benar terhadap orang yang paling tidak memiliki kuasa, yang paling dirugikan mengatakan itu adil dan itu benar. Dengan cara itu, hal itu pasti adil dan benar. Bisa mengikuti ini? Orang yang dirugikan seperti seorang narapidana, meskipun dia berdosa atau melanggar hukum, tidak kambuan, tidak terima kalau dia dihukum. Ngeri ini. Biasanya kalau tidak percaya kamu ke penjara, pasti bilang kurang adil. Memang saya harus dihukum, tapi tidak segitu berat ini. Jarang ada orang bilang, iya saya dihukum terlalu ringan. Jarang tuh. Dikira edan kan gitu loh. Ada enggak? Tetap ada. Di Amerika ada seorang guru. Hebat sekali. Dia mau membuktikan kehebatannya itu. Dia rampok bank. Tak ketangkap. Akhirnya tertangkap. Bukan dia. Orang hitam ketangkap. Sama orang-orang itu memberi kesaksian, ya dia yang saya tahu mata kepala saya lihat ini. Terus hakim menghukum masuk penjara 25 tahun. Karena kalau Amerika merampok bank itu federal offense, berat, bukan state offense. Nah, orang ini ngamuk. Orang gitu kok bisa nganu? Orang saya yang rampok kok. Orang percaya nggak? Hah? Orang kira ini orang gendam, orang bukan kamu kok ngaku-ngaku dewi. Dia membawa uangnya membuktikan uang. Tapi sudah hakim sudah memutuskan tok. Ini orang hitam berdosa. Buktikan merampok. Masuk penjara 25 tahun. Ini menggugat, ya, menggugat. Pakai duit dewi. Dia cari pengacara nggak mau terima sesuatu yang sudah dihakimi, ya, dijatuhkan hukum itu nggak bisa berubah gampang-gampang. Boleh sidang lagi, ya. Nah, nggak perlu sidang, minta sidang. Si minta mesti bayar. Nah ini orang mau, karya saya kok yang dihukum mestinya saya untuk membuktikan saya itu pinter, suri nggak bisa ketangkap, membuktikan kebodohan polisi kan gitu loh. Kamu yang keluar duit untuk disidangi, kalah dia karena wibawa pengadilan itu tidak bisa digugat. Jadi hakimnya maupun jurinya akhirnya juga menghapus tuntutan itu. Lebih marah dia, mau naik banding. Tak pernah ada orang gitu naik banding. Sebabnya dia mau cari kebenaran katanya ya. Nah sebenarnya ada kebenaran tidak ada, cuma hanya di depan Tuhan. Di manusia tidak ada kebenaran, paling-paling fakta atau kenyataan. Jelas ini ya. Nah, gimana sekarang? Tak habis-habis, mari-mari. Akhirnya ngalah dewi. Ya. Orang hitam ini sing walahan, bukan saya dihukum. Ada orang mau ngaku salah, enggak dihakimi lagi, tetap enggak dihukum. Orang itu saya yang dihukum. Adil enggak? Nah, ini jangan jawab ya. Adil enggak? Coba pikir.
Seorang yang tidak merampok dinyatakan merampok. Orangnya merampok ngaku diri, diadili, tetap menetapkan orang yang tidak rampok masuk penjara. Orang yang rampok didenda karena cari-cari mesti sidang lagi dan sebagainya. Dendanya berapa kalau nggak salah waktu itu 60.000 dolar ya, dan sebagainya. Tidak ada advokat atau tidak ada pengacara yang mau ambil kasus ini. Jadi ya telah disebagian aja. Tanya, adil enggak? Ayo sekarang boleh jawab. Terhadap orang yang dipenjarakan, adil enggak? Hah? Yang keras, apa? Adil enggak? Tidak adil ya. Kalau yang setuju enggak adil, jangan bicara, mendengar wis. Terus saya adil. Berdasarkan hukum itu adil. Tidak bisa digugat. Berdasarkan hati nurani itu enggak adil. Tapi kemasyarakatan itu selalu dinamakan social justice, keadilan masyarakat. Dalam hal itu ada kuasa terakhir di dalam tribunal, di dalam pengadilan masyarakat. Yang mutlak itu apa kira-kira? Jawabannya hukum yang berlaku. Asal tidak melanggar hukum itu adil. Tapi hukumnya tidak adil gimana? Harus dijuangkan untuk mengganti hukum. Nah itu adalah wajib daripada masyarakat. Wajib, responsibility and accountability of the society. Social accountability dan social responsibility. Siapa yang mau membayar ongkos? Yaitu orang anak kebenaran. Siapa? Hah? Siapa anak kebenaran? Gak tahu ya? Ya anak Tuhan. Orang Kristen harus berjuang buat orang-orang yang begitu. Harus berubah. Yaitu dalam social responsibility orang Kristen untuk social justice. Saya harap bisa menjawab pertanyaanmu ini. Jadi gimana? Gak tahu. Tapi kalau diuraikan, kita bukan saja mau tahu, tetapi harus mau bertindak kalau sudah tahu. Supaya jangan menjadi seorang yang munafik. Dunia ini semua munafik. Hanya Tuhan yang tidak. Karena Tuhan tidak perlu munafik. Kalau munafik itu lumrah, biasa. Kalau tidak munafik itu kebenaran dan diberi kekuatan oleh kebenaran. Kamu akan mempertahankan atau sustain, mempertahankan ketulusan hatimu dan kebenaran yang kau kenal. Begitulah ya. Oke, siapa lagi coba? Oke, penanya berikutnya yang mau bertanya. Iya, ada. Ada, oke, kita teruskan. Seterusnya, ini cukup waktu, nanti masih banyak waktu kalau perlu bisa tanya jawab lagi. Sisi ketiga mengenai properti. Ini sebenarnya pilihan saya khusus menurut urutan. Prosperity, oh maafkan, nanti kita bisa saya kaitkan nanti. Property itu adalah berkaitan dengan kemiskinan. Prosperity juga, tapi prosperity itu merupakan kekayaan dan sebagainya. Seorang yang prosper pasti memiliki properti.
Nah, dalam hal ini kita pelajari sedikit. Apa itu properti? Properti adalah kepemilikan. Itu ada hubungannya. Berbagi di dalam dua. Pemilik di dalam fungsinya atau penggunaan. Kedua, pemilik di dalam bukan saja penggunaan, di dalam eksklusif pemilikan. Milik saya tidak bisa diutik-utik sama orang lain. Atau dengan lain, secara hukum, pemilik berdasarkan hukum. Yang mana lebih penting atau lebih ketat atau lebih tepat? Penggunaan lebih tepat. Penggunaan termasuk penikmatan atau hukum lebih kuat atau tepat. Banyak orang Chinese sekarang baru mengerti sana. Orang Indonesia juga memilih tetapi tidak bisa digunakan. Ada gunanya, ada artinya enggak? Rumah siapa? Rumah saya itu. Tapi dihuni oleh orang. Saya nggak boleh masuk, nggak bisa ngusir. Sekalipun itu hak saya, hak milik. Tapi tidak ada hak menggunakan atau menghuni dan sebagainya. Menjadi apa kira-kira? Ini ada tiga macam ya. Saya penghuni, saya pemilik. Terus saya tidak memilih, tidak menghuni. Yang paling enak siapa? Penghuni. Belum tentu. Yang paling enak itu nggak milik, nggak huni. Penghuni harus bersihkan, harus bertanggung jawab, tidak boleh merusak. Kalau merusak harus tempuh dan sebagainya. Ya toh? Nah, dalam hal ini orang paling bahagia itu orang yang kaya, memilih, atau orang yang miskin. Bisa jawab? Setelah mendengar ini, uraian ini. Orang yang kaya atau orang miskin yang paling bahagia. Tidak menurut milik, tidak turut gunakan. Gimana? Tidak boleh dijawab. Normal gitu. Kalau jawab nggak normal kamu. Kenapa toh? Belum tahu. Kenapa? Tidak ada seorang yang sungguh-sungguh miskin, tidak ada. Kalau kamu tidak memiliki sesuatu, kamu bisa menggunakan sesuatu. Ngerti ini ya? Nah, dalam hal itulah mulai dari ini kita bisa berbicara mengenai prosperity. Semua bertolak daripada memiliki sesuatu karena itu karunia Allah. Allah itu maha baik. Semua karunia datang dari Tuhan. Tidak orang tangan kosong. Seorang naik bilang sama saya, Pak Tom, saya ini tangan kosong. Terus saya bilang, lihat tangannya, mana? Ini loh kosong, nggak ada apa-apa. Terus saya bilangin, 10 jari di sana ada ketok, kosong di ketok kamu. Yang punya tidak lihat, cuma yang dilihat tidak punya, yang ditanggapi. Kenapa toh? Tidak mengenal Tuhan. Setiap orang itu bertolak dari sesuatu pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan yang paling penting, ya, bukan apa yang bentuknya kau lihat. Pemberian Tuhan, karunia Tuhan yang paling penting itu kalian itu mengakui dan melihat adanya pemberian Tuhan.
karena ada Tuhan, mengenal Tuhan, itu pemberian yang paling tinggi, utama. Kalau diberi segala sesuatu, tak tahu, tak bisa menggunakan, menjadi beban. Hanya orang-orang kaya menjadi beban sekali. Sesudah kaya tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ada yang sudah kaya, tiap hari tidur, tiap makan, terus balik-balik. Sampai kembung raya. Dah bahagia itu ya. Nah, hanya Allah janjikan. Orang yang bagaimana tidak akan kering atau tidak akan kehabisan sumber daya dan akan selalu bertumbuh. Orang yang bagaimana? Ini tolong saya harapkan banyak Alkitab baca. Mazmur 1, orangnya bagaimana? Hah? Apa? Yang keras. Hah? Yang memikirkan, yang memiliki firman Tuhan tidak akan kekurangan. Sebenarnya yang paling kaya anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, penginjil saudara, kamu sekalian, termasuk saya. Kalau tidak ada apa-apa, syukurlah. Jangan sampai ada satu hari kamu kekurangan firman Tuhan. Lupa semua. Baca lupa semua. Mau cari tahu di mana. Dengan kasihan paling miskin. Nah, di dalam hal properti biasanya kita mengenal dua macam juga. Transing itu apa? Sementara dipegang, atau perpetual, terus menerus, atau absolut. Properti dikenal sebagai sesuatu yang movis dan immovis. Harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak. Harta benda bergerak artinya sesuatu yang bisa dicairkan, diperlukan, bisa menjadikan sesuatu yang permanen, tidak bisa bawa kemana-mana. Terus terang, mana yang lebih berharga? Permanen, movis, atau inmos, tak bisa gerak atau bisa dipindah-pindah. Mana lebih berharga? Hah? Ini Chinese pintar. Kalau Indonesia saya kira juga pintar. Kalau punya duit, punya properti yang bisa dipindah-pindah, muis. Kalau punya tanah, mempunyai sesuatu yang tidak bisa dipindah, bisa dipindah kecuali cair, harus dicairkan dulu. Yang bisa dicairkan sebenarnya lebih berharga, tapi dalam suasana yang terlalu goncang dan ekonomi tidak tetap, maka diketahuilah bahwa barang yang immovis tidak bisa berubah itu lebih berharga. Sebenarnya barang yang bisa digunakan, bisa diputarkan itu lebih berharga. Terakhir kita bicarakan mengenai kepemilikan dan penikmatan. Yang penting itu penikmatan, bukan kepemilikan. Tetapi penikmatan yang tidak wajar, tidak mengenal kebenaran, itu gak mengerti. Pemilikan yang tidak bisa dinikmat itu menjadi suatu beban, kekhawatiran dan sebagainya. Hanya orang-orang Kristen yang bisa, tidak perlu memiliki karena sudah diberi oleh Tuhan, semua milik Tuhan, bisa dipanggil Pak kembali. Tapi Allah menghendaki kita menikmati segala sesuatu ciptaannya dengan seksama dan dengan gembira. Baiklah,
kita masuk pembicaraan yang melanjut mengenai teori properti. Asal usul daripada pengertian atau konsep pemilikan ada 3. Pemilikan berasal daripada mandat Tuhan atau utusan Tuhan atau pemberian Tuhan. Kedua, hak untuk memilih diberi oleh Tuhan supaya kamu menikmati kemampuan untuk hidup, yaitu apa yang kau milih menjadi sumber daya kehidupanmu. Dan ketiga yang paling penting, semua kepemilikan berfungsi dan harus berfungsi sebagai pelengkap, di mana fulfillment bukan dicukupi tetapi dilengkapi. Cukup dicukupi, bukan cuma diberi untuk melengkapi. Cukup artinya melengkapi, mempunyai makna atau arti eskatologi, artinya memiliki nilai akhirat, zaman yang terakhir. Artinya itu sementara, tapi melengkapi untuk kekekalan. Menyediakan kita kepada kekekalan. Seorang kaya kalau tidak mengerti akan fulfillment aspek pelengkapan daripada harta bendanya, dia tidak akan bersukacita, selalu berbeban. Teori kedua berdasarkan akan pendapat alamiah. Segala sesuatu ada 2 urutannya. Kalau kita bahas urutan natural alamiah, kedua urutan masyarakat atau kemasyarakatan. Pemilikan seseorang kalau ditinjau daripada order natural tidak banyak, karena semesta alam mempunyai lebih banyak. Dan kapan saja Tuhan memberi, bisa dikasih. Namun di dalam arti khususnya, di dalam order sosial masyarakat, apa yang kau miliki haruslah kau sadar. Sekalipun diberikan oleh Tuhan, tetapi harus disanksi atau diyakini oleh masyarakat melalui hukum. Jadi kalau memiliki sesuatu untuk permainan, harus ada surat-suratnya dan harus ada lembaga yang menjamin kata-kata di dalam surat itu. Oleh sebab itu, pada saat revolusi atau peperangan, yang paling tidak ada harga itu harta benda mois, tidak bisa gerak. Biasanya yang paling berharga itu harganya materi atau apa saja yang mempunyai nilai tertinggi. Dalam hal ini paling lumrah dikenal, yaitu emas. Emas berharga, dibawa kemana orang mau beli. Secara tradisi, kepemilikan itu mempunyai berapa dasar. Satu, kepemilikan berdasarkan akan tuntutan hukum. Tuntutan hukum dinyatakan dalam 3 hal. Memiliki sesuatu melalui penggunaan, menggarap. Itu dalam kebudayaan yang sudah
berkembang lengkap, seperti di Amerika. Kalau kamu memakai tanah orang 5 tahun, hukum mengatakan reverse possession. Kamu boleh memiliki hal itu asal kamu tidak diusir. Kamu menggunakan hak penggunaan adalah milikmu. Secara hukum kamu boleh mengajukan permintaan hak hukum. Artinya pemilikan hukum. Tidak bisa diusir. Termasuk kalau kamu pinjam duit kepada orang lain. Di dalam peradaban yang berkembang secara lengkap, itu begitu. Kamu pinjam uang kepada saya, pinjamkan uang kepada saya. Tidak pernah ditagih 5 tahun. Karena kamu tidak perlu. Dan lupa, tidak ditagih 5 tahun. Hutangmu itu milikku. Tidak usah bayar. Kalau saya mau nuntut, saya mengganggu kesejahteraan hidup orang yang menghutang. Saya dituntut. Pasti saya kalah. Karena dia sudah memiliki hak guna untuk 5 tahun tanpa digugat. Dia berhak untuk ngeklaim secara hukum. Mengerti ini? Jadi yang penting itu adalah ajaran yang dikemukakan oleh Rousseau di dalam social contract. Supaya kamu selalu ingat, sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan, kamu peliharakan akan anggota kita ini, supaya jangan sampai sembrono atau kacau. Semua adalah pemberian Tuhan. Untuk apa? Untuk digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak digunakan, hukum khususnya yang sudah berkembang lengkap menuntut seorang tidak boleh memiliki tanah lebih daripada apa yang dia bisa garap. Kalau tidak bisa, dia harus bayar teks. Kalau di Amerika lebih berat. Beli tanah yang tidak dipakai, pajaknya berat. Untuk apa? Untuk menyatakan dia itu perlu disahkan oleh suatu badan pemerintahan dan pengesahan itu mempunyai andil di dalam pemilikan atau harta benda itu. Nah, kita teruskan. Pemilikan ada yang ketiga, itu pemilikan berdasarkan pertama berdasarkan penggunaan, dua berdasarkan sumbangsi, ketiga berdasarkan sanksi atau agreement, persetujuan. Kedua, kepemilikan ada 2 macam. Kepemilikan secara umum atau pemilikan umum dibandingkan dengan pemilikan pribadi, private. Semua pemilikan itu diutarakan atau diutamakan oleh cara distribusi harta. Siapa yang distribusi? Instansi kepemerintahan. Saya kira kita kurang pernah hidup di dalam desa, khususnya pribumi. Tanah-tanah pribumi itu sebenarnya semua juga tanah negara, tapi diberikan kepada petani. Petani diberikan semulanya tidak teratur, ngecup artinya ambil ini punya saya, ini punya saya. Tapi kalau dicup harus dikerjakan dengan sumbangsi yang mulai mencapai hak pemilikan.
pribadi. Kalau enggak, semua punya pemerintah umum. Yang terakhir, setelah kamu ngecup, kamu tetap harus ada prosedur hukum supaya pemilikan ini dikesampingkan khusus untuk kamu dan tercatat, yaitu pemilikan private property melalui sanksi umum sehingga negara mengakui ini garapanmu. Itulah. Baik, kita masuk lagi yang filsafat biar. Pemilikan mengandung khususnya hak atau kuasa dan kontrol. Yang Rusuh mengatakan kalau seseorang memiliki sesuatu besar sampai dia tidak bisa kontrol, dia harus memanggil orang untuk mengontrol. Antara lain atau paling penting, dia harus mempercayakan negara yang mengontrolnya. Tapi kalau minta orang untuk menguasai atau menjaga, harus bayar. Begitu toh? Kita tidak bisa ngatur karena kita perorangan. Saya Pak Tom memiliki 10.000 hektar, tak kuat. 1.000 hektar pun tidak kuat. Jadi nanti kan dicup sama orang lain, digunakan sama orang lain. Sepanjang waktu yang tertentu, 5 tahun itu, asal saya bayar orang untuk menjaga, orang lain tidak boleh UTT. Siapa itu? Pemerintah. Jadi saya tidak pakai, tetapi harus bayar apa? Nggak ngerti semua, nggak biasa, harus bayar pajak tanah. Kalau tidak bayar pajak tanah, disita sama negara. Kamu harus tahu, ini menolong Anda sekali terbuka pikiran untuk menjaga anak buahmu atau anggotamu. Kalau diberitahu gini baru tahu, waduh ini banyak tanah ini, tanah. Kalau pendeta mengetahui anggotanya banyak tanah, baik enggak? Baik enggak? Tak tahu, gak pernah ngomong. Baik. Kenapa tahu? Banyak pemasukan. Doakan mereka supaya menggunakan. Kalau bisa kamu doakan supaya kamu diberi ilham bagaimana menggunakan. Dia nggak bisa lakukan, bisa menggarapkan anggotamu untuk menggarap sehingga semua bisa kaya. Itulah semua pemberian Tuhan. Kita bicara sedikit mengenai konsekuensi akibat daripada memiliki. Pemilikan menuntut konsekuensi. Satu, konsekuensi untuk manajemen apa yang dimiliki atau menggunakan atau mengolah, termasuk pemilikan harta benda intelek atau kepandaian. Kamu harus mengatur. Seorang yang bisa membaca harus baca. Ini pendeta ada kewajiban untuk menuntutnya. Supaya bisa mengatur kepandaian seseorang. Manajemen. Uang lebih khusus. Uang jangan ditanam dosa. Khususnya di Indonesia heran kalau kamu tanam emas, masih bisa ada kaki, bisa jalan. Percaya nggak? Menengahin ngantuk. Emas ada kaki kalau di Indonesia. Kenapa? Lari-lari sini sana. Karena Indonesia itu satu daerah yang banyak gempa bumi, getar.
Karena emas itu berat, dari getar itu dia terus pindah-pindah. Gak percaya kamu tanam emas di satu tempat, 2 tahun, 5 tahun datang lagi tidak ada tempat emas di sana. Pindah nang ngari nang dindi. Paling bodoh menanam emas. Untung kalau inflasi, ya. Kalau enggak, Allah Yesus mengatakan, lebih baik kamu bungakan. Nah, ini adalah suatu perdebatan etika. Bolehkah orang Kristen memungut bunga daripada orangnya pinjam? Menurut Alkitab tak boleh kalau untuk keperluan makan, nafkah. Boleh kalau untuk perdagangan, keuntungan. Harus bagi keuntungan. Itu yang dinamakan, kamu kenal bank syariah, kenal nggak? Pernah dengar? Pernah ya? Apa itu bank syariah? Bagi untung, bukan bayar rental atau bayar bunga. Untuk kebudayaan penduduk yang kurang terpelajar, harus cara syariah bagi untung. Jangan melalui peminjaman hanya bayar bunga. Itu merusak, bukan saja merusak ekonomi. Pinjam, kalau dia kurang pendidikan, kalau hanya pinjam bayar bunga, kamu melukai peminjam. Saya terus terang kasih pengalaman. Jadi pajak itu, Pak John, Pak Tom mau pinjam duit untuk apa? Untuk tanam cabai. Yang lumrah, cabai sekarang sudah banyak, tapi gak punya pokoknya, untuk tidak ada modal untuk beli bibit apa. Tanyai, perlu berapa? Perlu 5 juta. Ya gampang, 5 juta, tak kasih. Tapi saya kasih tahu ada 2 cara. 2 juta, 5 juta, ambil. Ya, pinjam. Tiap bulan bunganya 1%. Jadi berapa? 5 juta 1% itu berapa? 50.000 1 bulan. Perlu berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, terserah. Sebenarnya apa patong butuh itu 50.000? Ya tidak butuh. Tetap harus bayar. Nanti tak kumpulkan anak mau sekolah tak kasih semua. Ngerti ini? Saya mendukung orang-orang sekolah banyak itu. Cara kedua gimana Pak? Cara kedua, pinjam duit, saya mengambil andil. Kamu mesti turut saya hanya ngurus. Tapi kalau rugi, karena saya yang ngurus, kamu cuma kerja, itu saya yang tanggung kerugiannya. Nah untung, kalau untung gimana? Bagi syariat. Ngerti ya? Kamu pilih, tanya. Pak Joni, pegawainya istri ya. Pilih yang mana? Ayo. Jangan tanya, kalau kamu pilih yang mana? Itu menyatakan kalau kamu terdidik atau tidak terdidik. Bisa kalkulasi atau enggak kalkulasi. Kedua, tidak ada risiko sama sekali. Kan gitu toh? Rugi punya majikan. Kalau untung baru bagi. Baru tanya bagi berapa. Ya, kalau orang pinjam uang untuk berusaha paling tinggi berapa bunganya berdasarkan Alkitab.
Jangan bilang Alkitab masih ada gitu-gituan. Ada, ternyata kamu nggak baca Alkitab loh. Urunan kerja yang keluar modal dan orang yang labor kerja, hasilnya bagi berapa? Sekarang kan banyak tanah yang diminta, tak kerja lah Pak, gitu dah. Ya, tanah saya cuma banyak, mau kerja kan ya. Bagi berapa? Tanya ini. Ayo bagi berapa? Kira-kira. Yang rata-rata itu gimana? Tidak kenal, tidak dengar. Pertanyaan mengikuti enggak? Mesti mengikuti ya. Peredam 50-50 itu tidak adil. Menurut Alkitab 20-80 20 80 atau 1 dengan 4. Siapa yang 20? Hah? Yang kerja atau yang modal? Hah? Kalau Chinese yang kerja dapat 20. Yang punya modal dapat 80. Kalau Alkitab yang punya modal dapat 20. Termasuk benih-benihnya dibayar oleh yang modal. Yang kerja dapat 20. Mana Alkitab bicara gini? Iya. Kalau gak percaya kamu baca mengenai Yusuf, Firaun. Karena kelaparan dijual semua tanahnya ke Firaun. Yusufnya ambil. Akhirnya sudah tahun-tahun subur, tapi nggak punya apa, nggak punya tanah, nggak punya bahan, miskin, apa, pinjam semua. Nah ini juga merupakan aturan-aturan mengenai perpajakan. Pajak yang paling tinggi di dunia itu China. 38,5% masih menambah. Satu hari China pasti jatuh, pasti. Sekalipun untung banyak kalau perkembangan. Tidak ada kebenarannya. Tidak ada keadilan. Menurut Alkitab semuanya tidak ada keadilan untuk retak semua. Menurut Alkitab pajak yang paling tinggi berapa persen? Tidak tahu ya? Hah? Enggak. Menurut Alkitab 20%. Yaitu seperti Yusuf yang katakan. Pemerintah, raja yang beri bahan, yang kasih air, yang kasih tanah, itu pekan rakyatnya hanya kerja aja, menggarap dapat 80%. Pajak tidak boleh daripada 20%. Sewajarnya. Kalau menurut Patong sebenarnya kurang tepat. Patong dengan cara teokrasi. Allah hanya menuntut pemberian kamu 10%. Tidak ada lebih besar dari Allah. Jadi pajak paling tinggi 10%. Tetapi karena manusia sudah berdosa, kacau sekali. Pasti mencuri pajak. Jadi relatif itu bisa dinaikkan, bisa turunkan, tetapi tetap ada perbatasannya. Berdasarkan firman Tuhan, paling tinggi pajak satu negara 20%. Saya harap orang-orang pejabat mempunyai pengertian yang demikian, supaya pajak kalau tertinggi penghuninya gimana? 2. Kalau pajak tertinggi, penghuninya atau rakyatnya reaksi pertama menipu, menyuap, bikin usaha. Kedua, melarikan diri atau berontak, juga bikin kacau.
menggoncangkan dasar negara. Nah, cukuplah itu. Mengenai konsekuensi pemilikan, khususnya pemilik tanah dan perusahaan mempunyai kewajiban untuk melindungi, mencukupi atau menolong penghuni daripada tanah itu. Pada zaman reformasi, itu terdapat satu persetujuan Augsburg yang mengatakan siapa yang punya tanah, dia punya agama. Kenapa sebabnya? Karena dia orang yang beragama, maka yang punya tanah harus melakukan kewajiban pencipta, mencukupi dan juga mengatur. Terakhir, kepemilikan itu mempunyai hak. Dengan adanya hak didampingi oleh kewajiban, memenuhi kewajibannya. Baiklah, kita harus bicarakan sedikit mengenai yang related, bersangkutan, yang berarti isu-isu yang bersangkutan, kepemilikan dan hak. Kepemilikan itu absolut. Kalau itu terus menerus tercatat di dalam bawah namamu, itu absolut. Kalau relatif, kamu memiliki tetapi penggunaan punya orang, atau kamu ada batas waktu. Kalau di Hong Kong itu pemilikan paling banyak 50 tahun. Kalau secara umum pemilikan satu tanah di kota itu 50 tahun paling-paling. Kalau di desa 99 tahun. Kenapa sebabnya? Alasannya adalah perkembangan terlalu ketat. Kalau di desa terlalu peran. Jadi 50 tahun harga satu tanah itu akan berlipat-lipat ganda di kota. Jadi tidak bisa diperkirakan harganya berapa. Oleh sebab itu tiap 50 tahun harus readjust. Kalau di desa 100 tahun atau 99 tahun. Ini kebiasaan. Saya mau tanya satu hal. Siapa yang memiliki tanah di sini? Angkat tangan. Hah? Gak tahu ya, gak ada. Ya, dengan bangunan, angkat tangan. Cuma satu. Sama ya, Pak Tong usahakan. Saya janji sama Tuhan, sepanjang saya hidup, saya harap semua yang saya kenal pendeta penuh harus memiliki satu tanah dan rumah. Harus memiliki supaya menyatakan kemakmuran, prosperity. Anak-anak Tuhan. Tuhan janji, kau percaya kepadaku, kau dombaku, aku memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Di dalam bahasa aslinya hidup yang prosperity, termasuk harta benda, berkelimpahan banyak, tidak sampai kekurangan. Tidak ada anak Tuhan yang kurang. Jangan pendeta itu selalu makan dedek itu, ya Allah, tak layak itu. Terus terang ya, saya pendeta sinode. Ada salah waktu saya pernah 4 hari tidak makan, puasa, terpaksa. Kenapa? Entek duit. Bukan saja uangnya habis. Bendahara sinode kurang ajar. Menguji saya, sengaja diteletak dikasih uang. Nanti lihat Pak Tong minta-minta enggak. Orang miskin dari kecil itu dikasih tahu, boleh miskin, jangan miskin di dalam hasratmu. Ambisi jangan miskin, jangan minta-minta. Sebenarnya
Jangan minta-minta, tapi boleh tuntut. Tahu lainnya apa? Menuntut itu berdasar atas apa? Hakmu. Kagak. Mana? Diri saya. Kalau minta-minta itu berdasarkan kemurahan atau kesusahan. Tidak perlu. Biar kita mengerti itu ya. Semua milik Tuhan, maka hak pemilikan tidak ada satunya absolut, semua relatif. Khususnya karena hidupmu itu relatif panjang. Kapan matinya? Jangan kira-kira kayak Patong. Keluarga saya tidak ada lebih 82. Saya selalu mengingatkan diri, umur saya paling tinggi 82. Artinya itu bisa mati sewaktu-waktu. Paling 82. Apa benar? Belum tentu. Tuhan panggil nanti malam juga bisa kok. Lukas 12, ingatlah. Malam ini nyawamu akan diambil. Apa yang kau sediakan untuk siapa? Biarlah kita selalu insya keberadaan kita yang relatif, kepemilikan kita yang relatif. Kedua, harus memikirkan kepemilikan dan keadilan. Keadilan di dalam sosial terutama adalah distribusi, yang dinamakan keadilan distribusi. Distribusi ada dua macam. Mathematical justice, distribusi secara pukul rata, matematika. Kedua, distribusi keadilan berdasarkan geometrika, itu proportionate, berdasarkan akan proporsinya. Jumlahnya tidak sama, tapi maknanya sama. Yang berdasarkan akan keperluan, akan jasa, sumbangsi, atau akan keberadaan atau anugerah. Orang Kristen ingat, pemberianmu untuk keadilan dalam pelayanan Tuhan, coba berdasarkan apa? Pemberian kita kepada gereja berdasarkan apa? Ini akan menolong kamu untuk memberi khotbah yang benar. Ada orang tanya saya, Patong, saya harus beli berapa? Menurut Alkitab, orang harus beli berapa? Hah? Masa gak tahu? Per bulan kan itu tak? Per bulan itu bukan patokan. Bukan. Patokannya itu apa? Mengimbangi karunia Allah yang diberikan karena kamu. Saya selalu ditanya, Pak Tom, saya harus cuma berapa? Kalau orang tanya ini, sangat puji Tuhan. Tapi juga sangat sedih. Karena dia tidak mengenal karunia Tuhan. Harus seimbang dengan karunia yang Tuhan berikan. Namanya analogia gracia. Anak Tuhan harus sadar akan pemberian Tuhan. Asalkan kamu mengimbangi pemberian Tuhan, cukup. Apa? Lebih dari 10%? Mungkin. Apa kurang? Mungkin juga. Tapi kamu pasti tenang, sejahtera. Kedua, memberi harus seimbang dengan iman kepercayaanmu. Yang bahasa Alkitab,
analogia BDI, melakukan segala sesuatu berdasarkan iman kepercayaanmu. Bukan berdasarkan akan pemasukanmu. Kalau gaji saya 50 juta sebulan, harus beri berapa? Jangan puas jadi 10%. Jangan. Kamu perlu berdoa. Pertama-tama untuk berdoa dan berfaedah doamu, beri 10% dulu. Ini tahap pertama, beri 10%. Itu sebagai tanda pengakuan bahwa apa yang kau terima adalah datang dari Tuhan. Jelas ini? Penting itu. Ada seorang kaya sekali tanya sama saya. Seorang majelis di gereja Hointong tanya. Saya tahu tiap-tiap tahun itu memberi kira-kira 2 juta Amerika. Kira-kira. Dia tanya, syukurlah dia tanya. Pak Tom, saya ada persoalan. Saya bilang ngomong aja. Berani tanya sama saya itu sudah baik sekali. Dia tahu ketegasan saya tanya. Coba kamu pikirkan. Perusahaan saya dirikan untuk Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Tiap tahun, tiap pemasukan kami bertiga saudara, tidak usah berunding, langsung mengeluarkan 10% kepada Hointong, gerejanya. Itu ajaran Pak Kaleb, tak kenal, tapi tidak terlalu salah. Harus mengutamakan akan gerejamu sendiri. Kamu anggota gereja itu, perpuluhan ke gereja itu. Itu memang benar. Tapi sekarang persoalannya, setelah perusahaan kami memberi perpuluhan, kami bagi-bagi, itu namanya profit sharing, ngerti ini? Ya, untungnya 20 juta, memberi 2 juta dolar Amerika itu ya, besar. Pabriknya itu pegawainya 40.000. Bisa edan dengar itu ya. Sungguhan 40.000 tiap bulan 3 juta. Apa itu? KP apa itu namanya? UMR. 3 juta 40.000 berapa tiap bulan tuh? Banyak sekali kan? Jangan kaget. Yang kaget itu untungnya berapa? Itu pasti itu lipat-lipat dari itu. Persiapannya. Setelah kami beri perpuluhan, kami bagi-bagi. Setelah bagi-bagi, kami bawa pulang uang. Apakah perlu bayar seperpuluhan? Siapa yang berani jawab? Ayo. Ompong masih belum dikasih duit segitu banyak. Ya berani jawab, enggak ada duit, jawab semua. Kalau sudah ada uangnya, enggak berani jawab. Kalau menurut ujian saya, yang enggak berani jawab, kakek duit, enggak mau bayar. Tahu? Mau jawab enggak? Tanya dulu, berani jawab enggak? Ada jawaban enggak? Terus saya bukan berani jawab, bukan tidak punya jawaban. Jangan jawab. Jawabannya adalah, apakah setelah bayar 10% perpuluhan dari perusahaan, bagi-bagi uang yang kami terima, apakah uang itu dari Allah atau dari perusahaan? Jawaban saya gitu. Mengerti jawaban saya? Dia jawab gimana? Itu menguji imannya kan gitu kan? Biasanya kamu jawab gimana? Uang itu kan sudah bayar 10% kan gitu kan? Sekarang bagi-bagi
Itu uang dari perusahaan atau uang dari Tuhan melalui perusahaan? Nah, syukurlah imanmu baik. Saya dengarkan 80% dari pertanyaan itu sudah bayar pajak bersih, sudah katanya. Mati loh. Anggap itu jasa dari perusahaan. Jawabnya si majelis mengatakan, ya pasti dari Tuhan. Syukurlah, dia punya Quran yang masih baik. Bisa jawab pertanyaanmu sekarang. Wis gak usah tanya. Tahu? Hah? Paling sedikit 10%. Langsung dia beri 10%. Perorangan. Ingatlah. Semua yang kita untung, yang terima dari Tuhan, harta benda atau kekayaan dan sebagainya, per bulan diberikan kepada Tuhan karena mengaku pemberian. Saya tulis itu, kamu masuk di Google ada. Tradisi gereja mengatur kekayaan atau harta benda. 4 macam. 1, perpuluhan yang namakan religious tithing, perpuluhan peribadahan. Kedua, perpuluhan sipil yang artikan adalah pajak. Ketiga, perpuluhan diakonia. Berdasarkan Alkitab mengatakan setiap 3 tahun ambil perpuluhan untuk orang-orang yang miskin dan untuk hamba-hamba Tuhan atau imam-imam. Untuk orang yang mau pergi ke Yerusalem dijaga biayanya untuk itu. Itu namanya perpuluhan diakonia. Pak Khalid mengajar itu terang sekali. Jadi tiap tahun kita memberi 23, berapa persen? Tiap 3 tahun 10%. Jadi tiap tahun berapa persen? Nggak bisa hitung. Hah? 3,3. Aduh, mati aku. Kurang rohani ini orang. 3,34%. Kenapa ngirit-ngirit? Mau ngirit 1%? Nggak usah. 3,34%. Paling sedikit itu untuk sedekah. Kalau orang memberi 2,5%, dia pasti orang Muslim. Muslim menuntut sedekah paling sedikit 2,5%. Kamu tahu? Mungkin tidak tahu. Saya tahu. Kenapa tahu? Saya ikut satu ceramah atau satu rundingan Muhammadiyah. Tiap tahun pada Ramadan ada orang yang di luar masjid itu. Sudah sedekah belum? Kalau sudah sedekah jangan masuk. Ditanyain. Jadi mereka tahu sendiri harus sedekah 2,5%. Muhammadiyah bukan satu aliran atau suku agama yang terbesar. Bisa dianggap satu yang kecil. Untuk Jawa Timur, tiap tahun mengumpulkan 50 M kira-kira dari sedekah itu. Makanya Muhammadiyah pendidikannya itu sekolah Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah sangat pakai cara maju. Karena setiap orang memberi sedekah. Orang Kristen harus sadar mengenai hal itu. Bagaimana kita mendistribusikan? Yang terakhir, soal yang terakhir. Nilai dan worth itu apa? Layak. Kalau kita menjalankan sesuatu dengan kerelaan dan kebenaran,
Itu satu kelayakan. Karena layak, maka apa yang kita beri mempunyai nilai lebih jauh daripada jumlah yang kita beri. Itu peraturannya, ingat. Yang terakhir adalah mengenai kepemilikan dan kepemilikan umum. Ada orang yang mengatakan, orang Kristen yang terlalu congkak mengatakan semuanya harus dimiliki oleh umum. Tidak. Semua bus umum rusak kawan. Kalau bus pribadi dijaga, dicuci, bertanggung-jawaban pemilik. Sebenarnya private ownership itu disanksi oleh Alkitab. Khususnya di dalam hukum Dekalog yang ke-9. Siapa bisa hafal? Jangan kamu apa? Mengingingi harta orang lain. Itu artinya Alkitab mensanksikan pemilikan pribadi. Jadi harus menghormati pemilikan pribadi. Komunis tidak bisa bertahan. Semua milik negara tidak bisa bertahan. Setelah menjadi pribadi, diprivatisekan, itu baru semua berkembang. Itu ekonomi yang genang. Tapi kesemuanya ini membawakan kita kepada suatu tema kita yang kita tidak bicara, prosperity. Bahasa Indonesia apa prosperity? Kemakmuran. Allah menghendaki anak-anaknya, ciptaannya menikmati kemakmuran. Ada beberapa syaratnya harus dilakukan. Satu, harus bekerja. Karena ingin makmur, harus menunaikan tugas untuk bekerja. Kedua, Allah memberi. Kita harus turut berlala untuk memberi. Di dalam suasana social justice harus memberi. Tiga, harus memperkembangkan. Nah, sekarang tanya, memberi dulu atau memperkembangkan dulu? Ingat ya, memberi. Karena semua yang diberikan oleh Tuhan itu memiliki 4 atau 3 sedikitnya. Allah menitip, kamu dititipin oleh Allah. Jangan titip. Kalau Allah tuntut langsung kembalikan. Kamu diberi upah. Titip. Kedua, mempercayakan. Allah mempercayakan sesuatu kepada kamu. Dengan tunjukan-tunjukan, petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan. Beli ini, pakai untuk ini, dan sebagainya. Kamu harus mendekati Tuhan, menanyakan apa yang harus aku lakukan. Yang ketiga, kepercayaan buta. Urusin penata layanan, stewardship. Urusin asal bisa mempertanggungjawabkan atau laporan. Saya percaya itu satu hal yang penting sekali. Untuk menguji apakah kamu mengerti ketiga macam ini, sifat karunia Allah, titipan kepercayaan penuh. Coba, perpuluhan itu apa? A, B, dan C. Yang mana? Perpuluhan itu adalah titipan atau adalah kepercayaan atau adalah penata layanan? Hah? Kepercayaan? Titipan. Jangan ote-ote itu. Belum pakai, tak invest dulu.
mati lu nanti. Cepat-cepat dibalik warisan, titipan. Semua pendapatmu, uang harta bendamu, ada sebagian itu titipan. Kamu harus sadar, uang yang kamu berikan kepada pegawai kan dibayar di Amerika, disingkan akhir bulan. Amerika juga akhir bulan, kan gitu toh. Kerja dulu baru dibayar, kan gitu. Kenapa toh? Gak ada, patung ada, kasih bayar dulu. Akhirnya dapat pelajaran, kalau dibayar dulu tahu orangnya, gak balik. Tapi waktu akhir bulan boleh ndak bilang gak ono duwe, boleh ndak? Ndak boleh. Itu ada sebagian titipan kamu harus bayar. Kalau di Amerika salary atau apa itu gaji, kalau telat, kalau diadukan kamu tutup. Itu gak boleh utang, karena itu titipan. Titipan diminta balik, langsung mesti balik. Kalau pinjaman lainnya, pinjaman itu kepercayaan. Oke, saya tanya lagi, anak adalah harta yang apa? Titipan atau kepercayaan atau penata layanan? Yang keras, kepercayaan dengan pesan. Oleh sebab itu banyak orang yang tidak ngerti sama sekali. Doakan untuk anak supaya diberkati. Oh, saya seliki. Kalau doakan untuk anak apa yang didoakan? Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih angka yang baik, macam-macam lah ya. Apa kalau kau tidak berdoa, Allah itu kasih kecelakaan, kasih angka yang jelek gitu? Enggak. Kalau berdoa untuk anak, sesungguhnya karena itu kepercayaan, doalah, ya Tuhan kamu beri anak saya seperti Manoah. Bagaimana harus aku memperlakukan diri untuk meladeni anak yang kau beri ini? Mesti kasih makan apa? Mesti kasih belajar apa? Kirim ke sekolah mana? Les apa? Banyak yang harus didoakan. Bukan untuk anak, untuk kamu yang menjadi penjaganya. Itu artinya berdoa untuk anak. Ingatlah, seorang yang sangat kaya, dia bicara sama saya, Pak, saya diberkati Tuhan sampai gak ada waktu untuk tidur. Loh kok enak ya, berkati Tuhan. Kenapa gak bisa tidur? Itu uang? Enggak. Saya doa. Sebelum banyak uang, dia doa. Setelah banyak uang, dapat banyak uang. Biasanya kalau sebelum banyak uang, doa. Setelah banyak uang, kurang doa. Dan gitu lah. Enggak, ini orang lebih doa. Kenapa? Saya percaya begitu banyak uang, mau pakai gimana? Nggak tahu saya. Berdoa. Itu rohani iman. Tuhan mendekati. Pemberian kepada atau offering jangan secara rutin, piro ya piro, gampang aja, merem-merem harus cukup. Jangan, harus didampingi dengan doa supaya berfaedah. Nah, terakhir penata layanan. Berapa persen yang secara buta dipercayakan? Kamu berapa pasal aja catatan bisa bertanggung jawab cukup? Kira-kira berapa persen? Kalau kamu untung 50.000 atau 50 juta, 10%, 3,4%. Penitipan untuk istri berapa?
untuk anak berapa, untuk pegawai berapa, tergerak untuk ITSIA berapa, pelayanan untuk pendeta berapa, terakhirnya untuk kamu sendiri, tidak usah doa, pakai aja. Berapa kira-kira persen? Kenapa? Memang tepat kamu jawabnya 10%. Kenapa? Tahu sebabnya? Orang Allah aja tidak minta dari lebih dari 10%. Cukup buat saya. Dan pekerjaan saya. Bukan saya butuh. Kamu butuh untuk mempunyai tempat lebih banyak dapat berkat. Oleh sebab itu, seorang kaya tanya saya, Pak Tom, saya ini kesukaan itu main sulap. Main sulap itu nggak murah. Menurut dia sendiri, dia pernah bicara sama saya dan pernah bawa saya untuk beli alat-alat sulap. 40.000 tiap bulan, tiap tahun, dolar Amerika. Tanya sama saya, boleh enggak? Apa saya dosa? Ada orang yang tanya, saya mau beli mobil gini, harganya gini, 1,2 M. Dosa enggak ini? Pak Tom sangat terbuka, enggak memberi jawaban, cuma tanya, jawaban dijawab dengan pertanyaan. Itu yang paling mahir itu. Saya tanya, pemasukanmu berapa? Dikasih tahu. Saya kata, cukup, tidak apa-apa. Karena tidak lebih dari 10% pemasukanmu. Tidak usah doa, dia harus tanya. Bijaksanamu harus menetapkan. Apa, beli ini, tidak bisa beli yang lain. Ada kelonggaran, itu pemberian Tuhan. Makmur hidupmu. Sangat makmur. Karena kamu diberi kebebasan. Tanpa erat serat atau tanpa batasan. Puji Tuhan. Baiklah sampai di sini supaya hidupmu sangat berbahagia dan makmur. Dan gereja pun juga makmur. Kita beri aplaus dulu Pak Tom. Terima kasih untuk Pak Tong yang sudah menyampaikan materi yang saya percaya bisa menambah wawasan pengertian buat kita yang menerimanya. Ini abridge, kalau Anda mau yang komplit termasuk kata-katanya yang mau dibikin satu naskah sendiri untuk diterbitkan, minta kepada saya melalui email ya, josephtong@gmail.com atau WA plus 1626 379 8474 bisa. Nanti saya kirim kalau mau, itu kira-kira 12 halaman atau 13 halaman, tidak tahu kira-kira. Cukuplah. Nanti pengumuman juga bulan depan ada satu seminar umum yang judulnya itu Am I My Brother's Keeper. Itu untuk saya siapkan untuk menjawab gerakan-gerakan Islam yang membunuh diri, meletakkan di gereja dan sebagainya. Untuk kepentingan masyarakat Indonesia menjawab pertanyaan, mungkin bisa menolong mereka atau kita bagaimana mendekati orang-orang yang fanatik gitu. Ya, kapan itu? Ingat, Agustus. tanggal 20-an ya, kalau nggak salah Agustus. Oke. Terima kasih. Untuk mengakhiri, saya mengundang Pak Rey untuk maju ke depan, mungkin menyampaikan sambutan dan langsung menutup doa. Setelah itu kita akan foto bersama di sini, dan setelah foto baru diambil sertifikat. Tanggal 17 Juli itu hari Selasa ada konser di Swiss Berlin SSO ya, jam 7 malam seperti biasa. Kalau ada yang mau menonton bisa beli tiketnya di SSO di Manyar.
tanggal itu juga ulang tahun Pak Tong ke-76, Pak Joseph Tong ke-76. Jadi kita bersyukur yang hadir di tempat ini pada siang hari ini, kita bisa mendengarkan yang ikut kelas 1 minggu dan yang hadir seminar pada siang ini mendengarkan pemikiran beliau. Tentu saja ini menurut saya yang sering mendengarkan itu memperkaya, mempertajam, dan saya juga memperhatikan murid-murid Pak Tong di ITS, di mana-mana cara berpikirnya agak lain karena terpengaruh prinsip dan filsafatnya, cara berpikirnya. Secara tidak sadar pertanyaan-pertanyaan beliau dan juga jawaban-jawabannya melatih cara berpikir kita juga, khususnya yang berkaitan dengan Alkitab. Jadi kita semakin diasah, semakin diperdalam pemahaman konsep-konsep kita, dan kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan telah mengirimkan kepada kita seorang Joseph Tong ya, untuk membagikan apa pengenalannya terhadap firman Tuhan dan juga prinsip-prinsip aplikasi di dalam kehidupan ini kepada kita sekalian. Kiranya bisa memperdalam pengenalan kita dan juga memperkaya pelayanan kita. Terima kasih Pak Joseph Tong. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian daripada prinsip-prinsip yang penting yang perlu kami aplikasi di dalam kehidupan kami. Bapak berkati setiap kami yang hadir di tempat ini melalui prinsip-prinsip yang sangat penting ini. Setiap kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh memiliki, boleh mendapatkan satu sumber daya dari Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang tidak terbatas, dengan cara kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dengan cara supaya kami boleh memberikan apa yang harus kami berikan, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan di usia yang lanjut, supaya kebahagiaan dari Tuhan dan juga hidupnya bisa terus Kau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarganya, semua yang ada di Amerika, berkati anak-anaknya dan semuanya Tuhan, Engkau pakai, Kau berkati, menjadi kemuliaan dan berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Terima kasih. Oke, silakan maju ke depan, kita akan ambil foto bersama.